Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Melayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Semoga sehat selalu. Dan yang saudaraku baru sakit, mudah-mudahan diberi kesembuhan cepat. Dan yang bekerja mendapat rezeki yang berkah dan banyak, amin. Indonesia kini benar-benar macam selebritis papan atas yang banyak mendapat sorotan atau atensi yang luar biasa. Jadi begitu ya antusiasme warga Indonesia maupun ASEAN bahkan dunia. Jadi untuk tampil di Piala AFF saja itu banyak yang menyorot. Jadi tim Garuda tetap jaya tim yang paling disorot lantaran dengan berani menurunkan skuad U22. Meskipun pro dan kontra nggak bisa terhindar, tapi apa yang terjadi pada tim Indonesia ini benar-benar membuat tim lain ya di ASEAN termasuk Australia makin iri. Apalagi dengan performa impresif yang ditampilkan Garuda di babak kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Ketika tim Australia secara resmi pindah ke AFF tahun 2013, level Soccer masih terlalu tinggi dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Oleh karena itu, negara-negara lain setuju untuk mengizinkan Australia menjadi anggota AFF. Tapi dengan syarat yang ketat, yakni Soccer dilarang mengikuti turnamen Piala AFF untuk waktu yang cukup lama. Jadi dibatasi waktunya ya. Jadi sekarang kita bisa menyaksikan aksi negara-negara tetangga mereka di Asia Tenggara yang dapat melakukannya dengan baik di dalam AFF tahun 2024 ini. Jadi ada kemajuan dari negara-negara ASEAN termasuk melalui keberadaannya persaingan di Piala AFF. Hal ini juga terjadi pada Indonesia di fase ini, tidak lagi seperti tim Indonesia dahulu yang dipimpin Sintayong sekarang itu bisa ya meroket tinggi ke langit ya. Jadi pelatih yang pernah mengantarkan Korea mengalahkan Jerman di Piala Dunia tahun 2018 ya 2-0 ya. Jadi ini adalah kebangkitan Indonesia ya. Negara yang secara historis kurang berprestasi ya. Sekarang betul-betul kenaikan trennya yang luar biasa. Sampai-sampai media Australia juga menyinggung peran Ketua PSSI Erick Thohir yang merupakan mantan pemilik klub Serie A Inter Milan yang aktif dalam kebijakan ya masalah proses naturalisasi dan merekrut banyak pemain keturunan Indonesia dari seluruh dunia, terutama Belanda. Di sisi lain, Australia justru menunjukkan bahwa mereka gagal mengikuti pembelajaran di masa lalu, meskipun dua edisi kualifikasi Piala Dunia berturut-turut berjalan baik. Tapi kekuatan Australia tidak lagi sedominan era dulu. Australia sudah 2 kali gagal mengalahkan Bahrain di era ini. Gagal menjebol gawang timnas Indonesia dan juga Arab Saudi, membuat Australia berada dalam situasi yang sangat berbahaya, yang dapat digambarkan sebagai krisis besar ya. Jadi tim besutan Tony Popovic ini saat ini memang masih berada di urutan kedua klasemen grup C dengan torehan 7 poin. Namun tim Indonesia, Arab Saudi, Bahrain dan Cina bisa membuat teror bagi mereka. Kenapa? Karena hanya selisih 1 poin saja ya dengan tim-tim yang lain. Nah, dengan menyisakan 4 laga itu benar-benar masih bisa terjadi ya. Seandainya Australia diberi lampu hijau untuk berpartisipasi di Piala Asia, jelas dia akan menguntungkan bagi skuad Australia itu
untuk melakukan regenerasi pemain sebanyak mungkin. Tapi sayangnya ya, Australia dilarang ya, untuk mengikuti ajang senior Asia Tenggara tahun 2013. Itu adalah perjanjian. Jadi memungkinkan Australia untuk bisa tampil mungkin masih perlu waktu yang lama ya. Jadi Federasi Sepak Bola Australia itu betul-betul menginginkan ya untuk bisa bergabung dengan ASEAN Senior, sehingga dia bisa menurunkan tim-tim mudanya untuk melapis tim seniornya. Tapi ya itu karena Asia Tenggara belum mengizinkan seperti itu. Ya, patut diakui bahwa Australia merupakan tim kuat langganan Piala Dunia dalam beberapa edisi terakhir. Tapi melihat kiprahnya saat ini, posisi mereka bisa dibilang jauh dari kata aman. Sebab hanya memiliki jarak 1 poin saja dari peringkat-peringkat di bawahnya. Karena ya tadi, dia tidak bisa bermain full, artinya bisa memenangkan beberapa pertandingan. Hanya draw dan sekali aja dia menang dengan Cina. Nah, dengan Garuda saja dia draw juga dan tidak bisa menjebol gawangnya Garuda. Nah, hal inilah ya, yang membuat pelatih Australia betul-betul pusing 7 keliling ya. Karena tim-tim Asia Tenggara untuk level junior, ajang AF inilah sebagai ajang penggodokan mentalitas, skill, sehingga bisa untuk menggantikan tim-tim senior yang akan pensiun. Nah, di Australia sendiri ya, dia tidak bisa mengikuti turnamen seperti ini karena di dalam federasi Australia sana, klub-klub di sana, kelompok sana kan sangat-sangat ringan sekali ya. Maka dari itu Australia tidak punya lawan yang seimbang kecuali dia masuk di AFF ya. Nah, jadi mudah-mudahan dengan kekurangan seperti ini nanti jadi bulan Maret Indonesia bisa memanfaatkannya sebaik-baiknya. Karena apa? Yaitu karena Australia stagnan dan Indonesia ada kemajuan dengan penambahan pemain naturalisasi. Ya. Oke, saya pikir itu. Terima kasih. Merdeka.